Let's go. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami ada dua orang anggota, yakni saya sendiri Isyan Setiawan dan teman saya Adnan Fadil Yasir, NIM 98 dan saya NIM 107, angkatan 19 Informatika UPN Jakarta. Akan mempresentasikan proyek akhir dari praktikum data science dengan judul analisis sentimen pada postingan bencana alam media sosial Twitter. Nah, di sini Di sini kita menggunakan software RStudio. Di dalamnya kita mengambil dataset dari Google. Ya, dataset tersebut merupakan hmm, apa, postingan atau tweet dari berbagai macam pengguna di Twitter di seluruh belahan dunia. Nah, untuk memprosesnya kita menggunakan uh, library-library seperti dplyr, tdtext, tdr, wordcloud2, Genius 10, Tidyverse, Snowballcy, IL01, Karet, GM, Sentimenter, dan ggplot2. Uh, Setelah kita memanggil library-nya, kita mengimport datasetnya. Dataset tersebut kita import dengan menggunakan read.csv karena datasetnya merupakan bertipe CSV. Selanjutnya, sebelum diproses, data tersebut kita cleaning terlebih dahulu dari elemen yang tidak berguna atau elemen yang dapat mengganggu seperti simbol, uh, tanda seru, tanda pagar, dan sebagainya. Pertama dengan mengambil kolom teks yang terdapat pada dataset tersebut, kemudian menetapkan teks menjadi lowercase, semuanya dijadikan lowercase. Setelah itu menghapus mention, URL, emoji, nomor tanda baca, dan lain-lain yang tidak berguna. Satu persatu, dimulai dari yang tidak berguna, terus URL, kemudian ditambah lagi jika dirasa masih kurang. Kemudian barulah untuk menghapus spasi dan baris kosong seperti settings. Ya, selanjutnya yang telah diubah tadi atau dibersihkan tadi dikembalikan ke dalam dataset kembali. Setelah dibersihkan, selanjutnya menganalisis sentimen. Melakukan sentimen analisis dengan fungsi sentimen by. Sentimen by tersebut untuk melihat ringkasan sensitif dari server sentimen yang dihitung. Selanjutnya, setelah dilakukan run terhadap kode tersebut, akan dilakukan visualisasi statistik ringkasan dengan Gplot. Nah, akan didapatkan hasil histogram dari review ringkasan atau dari statistik ringkasan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, review sentimennya adalah seperti ini. Selanjutnya mungkin saudara akan melanjutkannya. Untuk selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama saya Novel Dasar. Saya akan melanjutkan penjelasan search code kami yang mengenai analisis tweet bencana. Ya, kita lakukan pre-processing data sekali lagi dengan menghapus stop word dari data set tersebut yang dari kolom teks tweetnya ya kita hapus dengan seperti ini, kita hapus dan hasilnya seperti ini. Ya, ya, kita sekalian kita juga memilah-milah teks tersebut menjadi Word sehingga datanya seperti ini. Nah, lalu untuk yang average sentiment target location itu tuh hasil dari yang tadi yang telah diterangkan oleh Mas Istian. Lalu selanjutnya saya menghitung frekuensi kata dalam dataset. Eh, untuk hal ini saya tidak visualisasikan. Lalu saya melakukan sentimen analisis per kata, jadi eh, saya mencari kata-kata yang mengandung sentimen, baik sentimen positif lalu sentimen negatif seperti ini. Lalu saya visualisasikan dan hasilnya seperti ini. Kita bisa mengetahui bahwa kata dengan sentimen negatif paling tinggi yaitu emergensi, lalu kata
dengan sentimen positif paling tinggi, yaitu like. Lalu kami membuat word cloud-nya. Word cloud-nya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu word cloud sentimen positif, kita buat dengan hingga jadi hasilnya seperti ini. Lalu ini source code untuk mencari word cloud sentimen negatifnya, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pre-processing sekali lagi sehingga data dapat diproses kembali dengan menggunakan Bayes. Ya, kita rubah lower, tapi sudah menjadi lower, tapi barangkali ada beberapa sebenarnya langkahnya sama, cuman codingnya aja yang beda. Kalau kita rubah data menjadi matrix, yang selanjutnya akan kita pilih train datasetnya dan tes datasetnya. Untuk train datasetnya kami milih 1 hingga 8.000, lalu tes datasetnya 8.001 hingga 8.020. Jadi yang kami pilih itu yang dari teks ya, yang hasilnya teks, bukan dari kata-kata tadi. Jadi sebelum kita melakukan processing lagi, tapi melompati yang tadi, sehingga data yang kami visualisasikan tadi ini, data-datanya tidak kami gunakan, kita menggunakan data awal yang kami pre-processing kembali. Nah, lalu kami bagi sentimen teksnya. Jadi kan teks tadi kan memiliki average sentimennya, tapi tidak memiliki sentimen positif atau negatif. Jadi kami menentukan sentimennya dengan apabila average sentimennya itu berada di antara 0 hingga 1, maka teks tersebut memiliki sentimen positif. Dan apabila teks tersebut memiliki average sentimen yaitu min 1 hingga 0, kami menetapkan bahwa sentimen teks tersebut adalah negatif. Sehingga kita dapat melakukan Bayes ya, untuk mengetahui prediksi sentimen kata-kata atau teks yang akan kita temukan di kemudian harinya. Nah, lalu kita bagi set training dan validasinya. Kita menggunakan set sheet sehingga datanya tidak berubah-ubah. Lalu kita implementasi Bayes-nya, langsung saja kita implementasi. Kita menggunakan set training tadi dan set testnya, set trainingnya seperti ini hasilnya dengan akurasi 0,5383. Akurasi ini dapat kita tingkatkan dengan penambahan data baru dan pelatihan yang berulang-ulang sehingga akurasinya akan semakin tinggi. Lalu kita tes datanya. Untuk tes datanya kita ambil data yang di luar pelatihan tadi. Hasilnya seperti ini, positif, negatif, positif, negatif. Nah ya, seperti ini. Untuk levelnya ini maksudnya itu hasil dari tes ini ada berapa value. Karena valuenya hanya negatif positif, berarti levelnya hanya negatif positif saja. Nah, untuk laporannya akan diterangkan kembali oleh Mas Istian. Ya, untuk laporannya akan saya sharing. Laporan proyek akhir dari platform tugasnya ini berjudul analisis sentimen pada postingan bencana alam sosial. Deskripsi singkat mengenai proyek akhir ini seperti ini. Mengingat bahwa bencana alam ini dapat terjadi di banyak tempat ya, tidak terkhusus hanya di Indonesia. Nah, dan dari bencana alam tersebut, setiap manusia atau setiap kelompok dan bahkan setiap individu dapat menanggapinya melalui media massa. Salah satunya adalah Twitter.
Nah, dengan tweet tersebut uh, para pengguna dapat dengan leluasa dan juga dapat dengan mudah untuk memberikan tanggapannya, memberikan pendapatnya mengenai bencana alam yang sedang terjadi. Baik, baik beliau atau mereka itu adalah korban maupun bukan. Nah, sini dalam bab 2 ini metodenya adalah uh, menggunakan library yang telah ada seperti tadi, dapat DBLIR, tadi text, tadi R, word cloud tool, Jen Yostel, tadi first Laubert, E101, darat DM cm dan report 2. Setelah itu diimport datasetnya dan kemudian di cleaning dan dilanjutkan sentimen analisis. Sentimen analisisnya hanya untuk mengetahui dari hasil review sentimen saja. Ya, seperti itu. Ini adalah mengulang dari yang shortcut yang tadi. Hasil dari program tersebut didapatkan bahwa sentimen negatif yang muncul lebih banyak daripada sentimen positif, di mana sentimen negatif yang terbanyak itu adalah berwujud emergency, alert, dan attack. Sedangkan sentimen positif yang terbanyak adalah kata like, seperti itu. Akan tetapi di sentimen positif ini terdapat banyak kata yang mereka sangat sedikit muncul, sedangkan dalam sentimen negatif kata yang muncul tersebut berbanding lurus dengan banyaknya kata yang muncul. Jadi banyak sentimen negatif yang muncul, juga banyak jumlah di masing-masing sentimen negatif tersebut. Sebagai kita bandingkan jumlahnya melalui histogram, sentimen positif terbanyak memanglah sangat tinggi nilainya dibandingkan sentimen negatif terbanyak yang ada. Akan tetapi pada sentimen positif tersebut datanya relatif cenderung tidak signifikan, bukan tidak signifikan tapi tidak konstan, naik turun seperti itu. Selisihnya jauh sekali dibandingkan dengan data yang sentimen negatif, mayoritas hampir sama, hampir konstan seperti itu. Kesimpulannya adalah penelitian ini dilakukan dapat dari kesimpulan untuk menghasilkan tweet dalam algoritma naive Bayes classifier dapat digunakan untuk menghasilkan tweet dalam positif atau negatif, terutama tweet mengenai pasca bencana. Jumlah data terang yang digunakan akan berpengaruh dengan peningkatan akurasi terhadap klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes classifier. Nah, pada shortcut yang tadi, pada penelitian tadi didapatkan akurasi sebesar 0,5%. Dikarenakan pelatihan yang sangat sedikit atau hanya sekali, dan keyword yang digunakan mungkin tidak terdeteksi pada tweet-tweet yang ada. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Saudara Adnan? Tidak ada. Ya, baik. Apabila tidak ada tanggapan atau mungkin tambahan lagi, kami tutup presentasi break akhir ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan data maupun kesalahan data presentasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.